Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas hukum Newton dipadukan dengan gaya gesekan dan gaya normal ya. Jadi dua anak berada di atas kereta luncur ditarik dengan tali dengan sudut 40 derajat horizontal. Nah, perhatikan gambar. Jika massa kedua anak 45 dan massa kereta 5 kilo, maka tentukan gaya gesekan tanah dengan kereta. B. Percepatan kereta. Nah, jika T-nya 100 dan 140, maka kita untuk T 100 Newton dulu ya. Kita pakai ini dulu. Nah, sekarang kita cari TX TY karena T-nya 100 ya. Ini kan T nih ya, T. Maka ini 40 derajat, maka saya proyeksi ke sumbu X ya. Ini sumbu X, maka ini TX. Saya proyeksi ke sumbu Y, maka ini TY. Maka TX itu yang berhubungan dengan sudut, berarti cos ya. Jadi TX sama dengan cos 40 derajat dikali dengan T ya. Ini dengan hukum menggunakan Pythagoras ya. Sorry, trigonometri ya. Terus T-nya kita masukkan 100 cos 40 0,766 ya. Maka diperoleh nilai sekitar 76,6 Newton. Nah, bagaimana dengan TY? Kita supaya mudah dipahami dari konsep sin ya. Jadi sin 40 derajat sama dengan sudut yang berdepan dengan dia ini kan sama dengan sisi kiri ya, berarti TY ya. TY per yang sampingnya miringnya T ya. Berarti TY sama dengan T kali sin 40. Nah, saya masukkan T-nya 100 ya. Sin 40 itu 0,643 ya. Jadi peroleh 64,3 Newton. Nah, sekarang kita nanti kan kita akan cari Fs ya. Fs itu kan rumusnya nih. F ya. F atau Fs sama mu kali N ya. N ini kita cari dulu sebelum kita ke gesekan ya. Maka ini kita cukup tinjau pada sumbu Y ya. Nah, sumbu Y, perhatikan sistem ini. Apakah dia bergerak-gerak ke atas bawah anaknya sama kereta? Enggak. Berarti hukum pertama. Artinya sigma F sama dengan 0. Sigma Fy ya. Maka kita perhatikan ya. Yang Y mana? Ini kan tadi. Ini ke atas ya. Ini TY ya. Terus ini kedua anak ini beratnya W ya. Terus ada lagi berat kereta ke bawah juga. W aksen misalkan ya. Kemudian apalagi? Karena dia di tanah, maka tanah ini memberikan gaya reaksi ya dari W anak dan W itu sebesar sama dan berlawan arah dengan gaya tersebut. Maka ini N ya. Ya, tegak lurus ya. Maka dari sini sigma Fy sama dengan 0 ya. Sorry. Maka yang positif ingat kita yang ke arah atas, negatif ke arah bawah. Ya, berarti yang positif TY dan N ya. Berarti TY plus N. Yang negatif apa? Oh ini W anak plus W kereta ya. Min W anak min W kereta sama dengan 0 ya. Nah, maka TY tadi udah kita peroleh. 64,3 kita masukkan min plus N. Min W anak itu 45 ya. Kali G. W itu kan M kali G. M kali G ya. Jadi 45 G-nya karena nggak disebutkan kita pakai 10 MS kuadrat. Min W balok 5 kali 10 juga ya sama dengan 0. Karena W ya. Berarti 64,3 plus N ini jadi yang min 450 min 50 sama dengan 0. Ini kan jadinya min 500 ya. Itu min 500. Maka N sama dengan min 500 pindah ruas jadi 500. Ini pindah ruas ke kanan jadi min 64,3. Artinya nilainya adalah sebesar 435,7 Newton ya. Nah, itu N-nya udah ketemu. Maka F berapa? Kita pakai Fs ya. Kenapa? Karena kalau nanti sumbu X, itu Tx ini ya, gaya pada sumbu X
bisa dibandingkan ya. Kalau kita pakai seperti pakai Fs, maka kalau Tx-nya lebih besar maka yang diterapkan adalah Fk karena dia bergerak pasti kan. Tapi kalau Fs-nya lebih besar, maka benar itu dia. Maka yang dipakai Fs. Oke, kita pakai konsep Fs-nya mu S kali N. Mu S-nya berapa? 0,2 ya. Kali N-nya, ini N udah tadi 435,7. Nah, ini dikali 0,2, maka saya memperoleh 87,14. Nah, kita perhatikan, bandingkan 87,14 ya dengan sumbu Tx 76,6. Jadi kita lihat saja pada sumbu X yang bekerja pada sistem ini adalah ini ya. Tx ke arah positif ya, dan pasti dilawan oleh gaya gesekan ya. Ini sebesar F berlawanan arah. Maka kalau kita lihat F ini ya, Fs tadi 87 ya, sedangkan Tx-nya 76 ya. Maka Fs itu lebih besar dari Tx. Artinya diam dia. Jadi si anak ini nggak bisa bergerak, diam. Karena ternyata gaya pada sumbu X-nya lebih kecil ya dari gaya gesekan statis maksimumnya yang sudah dihitung. Nah, maka berapa ke gaya gesekannya? Ya berarti mengikuti gaya yang diberikan ke sumbu X, yaitu 76,6. Berarti Fs sama dengan 76,6 Newton ya. Karena dia diam ya, jadi dia mengikuti berapa gaya yang diberikan pada balok. Nah, sekarang kita coba yang T140 ya. Berarti, ini kan B percepatan yang ditanya. Berarti percepatannya pasti 0 ya. Yang tadi untuk kasus T100 pasti A sama dengan 0. Karena dia bergerak aja tidak. Bagaimana dia bisa memiliki percepatan. Nah, sekarang kita coba T yang kedua, 140 Newton ya. Nah, Tx-nya dengan cara yang sama berarti T kali cos 40 ya, berarti 140 kali dengan 0,766. Nah, saya peroleh nilai sebesar 107 Newton ya. Nah, sedangkan Ty, T kali sin 40 derajat. 140 kali 0,643 ya, tadi sudah kita hitung. Nah, saya peroleh sebesar 90 Newton. Nah, gitu Tx, Ty sudah. Sekarang N-nya kan sama dengan tadi ya. N itu kan rumusnya tadi kita peroleh. Nah, ini N itu oke, Ty plus N ya, kita ikuti itu aja deh. Biar nggak bingung. Sigma Fy sama dengan 0 kan. Ty plus N min W anak min W kereta sama dengan 0 karena dia tidak bergerak atas bawah. Maka N itu sama dengan, ini saya pindah terus jadi W anak plus W kereta min Ty. Nah, gitu kira-kira. W anak plus W kereta berarti kan tadi 450 ditambah 50. Ty-nya berapa? 90, min 90. Nah, saya peroleh 500 kurangi 90 ya. Jadi 410 ya. Nah, inilah N-nya. Berarti kita pakai Fs. Fs sama dengan mu S kali N. Mu S-nya 0,2 dikali dengan 410. Maka saya akan memperoleh nilai sebesar 82 Newton. Nah, perhatikan. Fs 82, sedangkan pada sumbu X-nya pada ini ya, yang positif ya, 107. Jadi dia ditarik 107 ya. Tadi ditarik 107 arah sumbu X, misalkan ini tadi ya. Ini anak-anaknya. Ya, jadi ini Tx 107 dilawan dengan Fs 82, maka berapa? Berarti Tx-nya lebih besar dari Fs. Artinya dia bergerak. Nah, ya, berarti sistemnya bergerak karena Tx lebih besar dari Fs ya. Dikurangi masih lebih besar ya. Nah, karena lebih besar berarti kita gunakan apa? Karena bergerak, maka gunakan Fk. Berapa ke Fk-nya?
F kinetik sama dengan mu K dikali N. Mu K-nya 0,15. N-nya tadi kita sudah hitung. Mana tadi ya? N. Ini 410. 0,15 kali 410. Ya, saya peroleh sebesar 61,5 Newton. Nah, inilah gaya gesek kinetiknya. Tapi yang ditanya, yang akan sudah kita jawab. Berapakah percepatannya? Nah, ini kereta plus anak juga, karena anak ada di atas kereta. Berapakah percepatannya? Nah, ini ya. Berapakah percepatannya? Kita pakai hukum Newton ya. Sigma F, ikut pertama atau kedua? Ingat, dia bergerak. Ya, ingat, dia bergerak. Maka pasti hukum bergerak dan awalnya diam ya. Pasti dia hukum kedua Newton. Artinya sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, A itu sama dengan sigma F per M. Nah, F-nya tadi, oh ya, karena ini horizontal berarti sigma Fx ya. Nah, Fx itu cuma tadi adalah ini Tx dan Fk ya. Maka karena kita sepakati ke arah kanan positif, ke arah kiri negatif, maka yang positif adalah Tx ya. Tx min Fk per M ya. Oke, kita masukkan saja Tx-nya berapa tadi? Tx 107. Fk-nya tadi 61,5 ya. Dibagi M. Nah, ini M-nya berapa? Ini M total ya, karena yang ditanyakan kereta. Berarti di kereta itu ada anak-anak dan kereta sendiri. Berarti 45 tambah 50 ya, berarti 50 kilogram, sorry. Nah, ini saya peroleh 45,5 dibagi 50. Saya peroleh nilai sebesar 0,91. Jadi percepatannya adalah 0,91 M per S kuadrat. Oke, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.